Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai materi dinding sel bersama saya, Reina Azaria. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih dinding sel itu? Apakah ada yang sudah tahu? Jadi, dinding sel itu adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentukan sel. Nah, adanya dinding sel inilah yang membedakan sel tumbuhan dari sel hewan. Fungsi dinding sel tentunya untuk yang pertama, melindungi sel. Yang kedua, mempertahankan bentuk sel. Yang ketiga, mencegah penyerapan air yang berlebihan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya apa itu dinding sel. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa saja sih yang menjadi penyusun dinding sel itu? Berdasarkan perkembangan dan strukturnya dikenal 3 lapisan dinding, yakni yang pertama lamela tengah. Apa sih lamela tengah itu? Lamela tengah adalah bagian yang melekatkan kedua sel yang berdampingan dan berada di antara dinding primer kedua sel tersebut. Lamela tengah terutama terdiri dari pektin. Enzim pektinase ini dapat melarutkan lamela tengah, sehingga sel akan terpisah satu sama lain. Proses ini disebut proses maserasi. Lapisan yang kedua yaitu dinding primer. Apa sih dinding primer itu? Nah, dinding primer adalah dinding yang dibentuk ketika sel sedang tumbuh. Dinding ini terutama terdiri dari selulosa yang disertai zat bukan selulosa, seperti hemiselulosa dan senyawa berpektin, serta bersifat optis aktif atau anisotrop. Selulosa sendiri yaitu polimer yang tersusun atas molekul glukosa dalam ikatan beta 1,4 dan membentuk rantai lurus. Rumus empirisnya yaitu C6H10O5N. Sedangkan berbagai macam hemiselulosa berperan sebagai penghubung penting antara polimer non-selulosa dan selulosa. Yang ketiga yaitu dinding sekunder. Dinding sekunder ini terbentuk di sebelah dalam dari dinding primer. Setelah sel selesai tumbuh, lapisan dinding ini berkerangka selulosa sebagai unsur utamanya, disertai berbagai zat non-selulosa, namun biasanya tak mengandung senyawa berpektin. Di dalam lapisan ini juga terdapat lignin. Jika terjadi lignifikasi, maka lignin mula-mula terdapat di lamela tengah, kemudian di dinding primer, dan akhirnya di dinding sekunder. Lignin inilah yang menyebabkan dinding menjadi keras dan kaku. Jadi struktur dari dinding sel ini bisa dilihat pada PPT di samping ya teman-teman. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang noktah. Apa sih noktah itu? Nah, noktah yaitu daerah tertentu pada dinding sel yang tidak mengalami penebalan setelah dinding sekunder dibentuk. Adanya noktah memungkinkan antara suatu sel dengan sel-sel di sekitarnya masih dapat melakukan hubungan. Noktah mempunyai bagian-bagian pokok, yaitu ruang noktah dan selaput atau membran noktah. Berdasarkan bentuknya, noktah dibedakan menjadi 2 macam, yaitu noktah sederhana dan noktah berhalaman. Perbedaan antara keduanya yaitu pada noktah berhalaman, dinding sekunder melengkung, melingkari ruang noktah, dan merupakan batas serta berakhir dengan lubang menghadap lumen yang disebut lubang noktah. Pada noktah sederhana, tidak terjadi pertumbuhan dinding sekunder. Umumnya terdapat pada sel-sel parenkim, serabut kulit kayu, dan sklerodia.
Sedangkan pada nokta berhalaman, dinding sekunder berkembang melewati ruang nokta, membentuk lengkungan dengan lubang kecil di tengahnya. Terdapat pada bagian-bagian silem dan susunannya lebih kompleks ya teman-teman. Bagian-bagiannya juga meliputi ruang nokta, lubang nokta, dan selabut nokta. Dua nokta sederhana yang berpasangan akan membentuk pasangan nokta sederhana. Sedangkan dua nokta berhalaman yang berpasangan akan membentuk pasangan nokta berhalaman. Apabila nokta tidak memiliki pasangan dan di depannya terdapat ruang antar sel, maka disebut nokta buta. Dua nokta atau lebih yang berpasangan dengan sebuah nokta yang besar disebut nokta majmuk unilateral. Gambar noktanya bisa dilihat pada PPT di sampingnya teman-teman. Bahasan yang selanjutnya yaitu tentang plasmolema. Apa sih plasmolema itu? Apakah ada yang sudah mengetahui? Jadi, plasmolema yaitu selaput sel yang terletak paling luar yang tersusun dari senyawa kimia lipoprotein. Apa sih lipoprotein itu? Jadi, lipoprotein adalah gabungan dari senyawa lipid dengan protein. Lipoprotein tersusun atas 3 lapisan jika ditinjau dari luar ke dalam. Urutannya adalah protein, lipid, lalu protein lagi yang akan menjadi trilaminar layer, lemak. Lemak bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air, sedangkan protein bersifat hidrofilik, yaitu larut dalam air. Oleh karena itu, selaput plasma bersifat selektif permeabel. Apa sih selektif permeabel itu? Selektif permeabel artinya hanya dapat memasukkan atau dilewati molekul tertentu saja. Fungsi dari selaput plasma adalah menyelenggarakan transportasi zat dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Nah, lalu bagaimana sih pembentukan dinding sel ini? Oke. Jadi, pada waktu pertumbuhan vegetatif, pembelahan sel atau sitokinesis terjadi setelah pembelahan inti atau karyokinesis. Di awal sitokinesis terbentuklah sejumlah mikrotubul dan retikulum endoplasma di antara kedua inti sel anak. Struktur itu dinamakan fragmoplas. Gambarnya bisa dilihat pada PPT di samping ya teman-teman. Pembentukan kumparan mitosis dan fragmoplas amat terpadu, sehingga fragmoplas menggunakan mikrotubul yang sama meskipun kemudian membentuk mikrotubul yang baru. Gambarnya bisa dilihat pada PPT di sampingnya teman-teman. Mikrotubul menahan vesikula yang berasal dari diktiosom yang kemudian bersatu menjadi sisterna pipih yang besar. Karbohidrat yang semula berada dalam vesikula disintesis untuk dijadikan bahan dinding primer baru bagi kedua sel anak, lamela tengah yang melekatkannya. Proses kejadian yang lebih rinci belum diketahui. Mungkin vesikula hanya membawa bahan untuk lamela tengah, sedangkan membran membawa roset yang mensintesis selulosa. Sementara dinding baru dibentuk dalam sisterna. Membran ditransformasi menjadi plasmalema. Struktur baru yang terdiri dari lamela tengah dan kedua dinding primer dengan plasmalemanya masing-masing disebut papan sel. Nah, papan sel ini bisa dilihat pada PPT di sampingnya teman-teman. Papan sel selanjutnya meluas di tepi sampai selanjutnya mencapai dinding sel induk. Peristiwa ini dibantu oleh perluasan fragmoplas ke arah luar dengan merakit mikrotubul baru ke arah dinding sel induk dan membongkar mikrotubul lama. Mikrotubul baru itu akan menahan vesikula lebih banyak lagi yang kemudian menyatu dengan papan sel. Sekali lagi, gambar dari pembentukan dinding sel ini bisa dilihat pada PPT di samping ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, fragmoplas dan papan sel biasanya
akan di tengah atau hampir di tengah-tengah sel. Sebelum sel membelah, inti menempatkan diri di tempat yang cocok. Jika sel bervakuola besar, maka selapis sitoplasma, yakni fragmosom, meluas di tempat bakal papan pembelahan, dan mikrotubul mungkin sudah terlihat di dekat dinding tempat calon papan sel akan dibentuk. Mikrotubul seperti itu tersusun dalam cincin dan disebut pita preprofase, yang bahkan dapat ditemukan sebelum karyokinesis dimulai. Fragmoplas terurai ketika mendekati tepi sel dan plasmalema papan sel bersatu dengan plasmalema sel induk. Kedua dinding primer mencapai dinding sel induk, demikian pula lamela tengahnya. Pada saat ini dinding sangat tipis. Peletakan dinding baru dapat berlanjut di seluruh permukaan protoplas. Dinding tua maupun dinding baru bertambah, terutama jika sel membesar ukurannya. Di saat sel anak membesar, dinding primer menebal dan dinding sel induk akan tertekan dan rusak. Sekali lagi gambarnya dapat dilihat di PPT di samping ya teman-teman. Selanjutnya, sepanjang garis sentuh antara dinding baru dan dinding sel induk, lamela tengah baru dan tua dipisahkan oleh dinding primer sel induk. Penyatuan lapisan lamela tengah terjamin dengan adanya pembentukan rongga dalam dinding primer sel induk, yang pada penampang lintang terlihat seperti segitiga. Rongga ini membesar dan zat antar sel tidak mengisinya, melainkan melapisi permukaan yang membatasi rongga antar sel yang terbentuk. Jadi, secara umum, ruang antar sel terjadi dengan pemisahan dinding-dinding yang berlekatan oleh lamela tengah. Proses pemisahan ini dimulai di sudut tempat sel atau lebih bertemu dan meluas ke daerah lain. Cara seperti itu disebut sizogen. Apa sih sizogen itu? Nah, sizogen artinya terbentuk dengan cara pemisahan. Meskipun amat mungkin bahwa pada peristiwa ini terlibat pula penguraian pektin oleh enzim, kadang-kadang ruang antar sel diakibatkan oleh hancurnya keseluruhan sel dan disebut lisigen. Apa itu lisigen? Lisigen yaitu terjadi karena hancurnya sel. Sizogen dan lisigen dapat berperan bersama-sama dalam membentuk ruang antar sel. Nah, pembentukan dinding baru sebelah dalam fragmoplas terputus di tempat yang masih mengandung retikulum endoplasma dan mikrotubul dari kumparan mitosis. Di tempat itu papan sel berlubang, dan sewaktu dinding menebal, lubang seperti itu bertahan sebagai penghubung antara kedua protoplas yang terbentuk. Lubang itu dilapisi oleh plasmalema. Jadi, mula-mula plasmodesma merupakan lubang dalam dinding sel yang baru. Pada kebanyakan plasmodesmata terbentuk struktur di dalamnya disebut desmotubul. Semula diduga bahwa struktur ini adalah sebagian dari retikulum endoplasma yang terperangkap ketika papan sel dibentuk, namun bukti pendukungnya kurang banyak. Sifat desmotubul belum diketahui. Plasmodesmata dapat dibentuk secara acak, namun kebanyakan ditemukan berkelompok. Sementara dinding sel menebal, mikrofiber selulosa diletakkan di antaranya, sehingga plasmodesmata bertambah tebal lagi, sehingga dengan kelompok plasmodesmata dapat dikatakan tipis disebut lapangan nokta primer. Nah, bagaimana teman-teman materi kali ini? Cukup padat ya. Tapi semoga materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Rina Anjaria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.